Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. host yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan tema pada malam ini ya. Jadi berbicara masalah liberalisme, kita tahu ini adalah tantangan eksternal bagi umat Islam, untuk tantangan eksternal dalam hal pemikiran maupun semuanya. Jadi kita punya dua tantangan, ya, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal itu adalah datang dari tubuh Islam itu sendiri. Kita masih sibuk untuk membicarakan kita banyak saling tuduh menuduh tentang syiri, bid'ah dan sebagainya. Di samping lain, kita juga mempunyai masalah eksternal, yaitu masalah liberalisme ini. Nah, jadi saya akan sedikit sampaikan ya sedikit sebenarnya apa sih liberalisme dan gimana sejarahnya dengan waktu yang sangat terbatas ya. Jadi sebenarnya liberalisme ini sudah ada pada zaman Yunani kuno ya, sebagaimana ini adalah peradaban. Jadi pada zaman Yunani kuno pun sebenarnya sudah ada yang namanya liberalisme ini sudah ada. Jadi yang kita pikirkan sebenarnya bukan masalah liberalisme yang ada pada zaman dahulu kan gitu. Jadi liberalisme itu berasal dari bahasa Latin yang berarti liber. Liber itu artinya bebas, artinya juga bebas dari tekanan, bebas dari kepemilikan orang lain dan sebagainya. Sebenarnya liberalisme ini kalau kita lacak dari sejarah ya, itu sebenarnya asalnya memang dari peradaban Barat. Kenapa sih? Pertanyaan besar, kenapa sih semua pemikiran-pemikiran tantangan-tantangan Islam itu berasal dari Barat kan gitu. Memang kalau kita lihat Barat itu dengan tanda kutip bukan bukan lokasi dan sebagainya, tapi Barat itu adalah tapi pemikiran. Nah sebenarnya terkait munculnya liberalisme sejarahnya ini sudah lama ya. Jadi sudah di abad 12 itu istilah liberal itu sudah prakteknya sudah ada. Yang pertama itu memang adalah daripada liberal masalah politik. Jadi liberalisme dalam politik itu artinya orang-orang itu akan memberikan suatu pemahaman bahwa politik itu adalah hak orang lain, kita menghormati dan sebagainya dalam hal politik. Kemudian juga liberalisme dalam sosial, artinya orang itu mempunyai standar dan juga hak yang sama. Nah, sehingga dulu kalau kita lacak ya di sejarah Barat itu memang ketidakadilan pada waktu itu ya sangat luar biasa sekali. Sehingga orang-orang itu menuntut untuk bebas mengekspresikan apapun yang dia mau. Sehingga istilah liberal ini memang sudah ada. Ya puncaknya itu adalah pada pada abad 17 dan 18. Ini revolusi Prancis di sana. Dan ini erat kaitannya dengan agama Kristen yang tidak bisa mengimbangi para intelek pada waktu itu. Jadi orang-orang intelek Barat pada waktu itu yang haus akan ilmu dan sebagainya, sains dan sebagainya, itu bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Barat pada waktu itu, yaitu diwakili oleh Kristen. Sehingga mereka itu melakukan sebuah revolusi yang disebut dengan Renaissance. Dari the dark age, dari dari waktu yang sangat dalam Barat itu sejarah mereka sangat kelam sekali dengan kejadian yang ada di gereja, hingga mereka membuat revolusi. Revolusi itulah yang menyebabkan kita harus memisahkan sebenarnya pemikiran agama dengan apa yang ada di dunia ini yang biasa kita sebut dengan sekularisme. Sehingga liberalisme dan sekularisme ini adalah rival yang tidak bisa dipisahkan, karena sekularisme ini yang berasal dari semua pemikiran-pemikiran itu sebenarnya sumbernya adalah daripada liberalisme. Sehingga di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya liberalisme Barat itu memang adalah bentuk dari ketidakpuasan para saintis pada intelek Barat pada waktu itu kepada aturan atau kejadian-kejadian yang ada Kristen. Sehingga mereka itu mengatakan Kristen ini harus dipahami ulang lagi,
Kristen ini harus tidak sesuai dengan zaman lagi, maka harus dipahami dengan kebebasan. Dalam hal ini maka salah satu tanda liberalisme ini adalah mereka itu anti terhadap otoritas. Jadi menurut mereka otoritas itu adalah sebuah hambatan bagi kemajuan, sehingga otoritas itu harus disingkirkan. Nah, makanya di sini kebebasan itu kan lawannya adalah otoritas. Berarti kalau ada otoritas, maka tidak ada kebebasan. Sehingga dalam hal ini mereka tidak memiliki ketetapan dalam otoritas tersebut. Maka orang-orang ini, ya orang-orang Barat pada waktu itu ya sangat berliberal sekali kan. Sebab itu inilah yang menjadi tantangan dalam dunia Islam. Nah, dunia Islam sendiri, kenapa sih liberalisme itu menjadi tantangan terbesarnya itu adalah agama Islam gitu. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi kenapa tidak agama Hindu? Kenapa juga bukan agama-agama yang lain, agama Buddha dan sebagainya? Karena kita dalam Islam itu otoritas itu adalah nomor satu. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah kebebasan mutlak. Artinya kebebasan itu pasti ada hak-hak orang lain di sana, sehingga tidak ada istilah kebebasan mutlak, itu tidak ada. Nah, maka dalam hal ini kita adalah agama Islam ini sangat menjunjung tinggi namanya otoritas. Artinya orang itu bisa menjelaskan sesuatu harus dengan otoritas, keilmuan yang ada. Nah, maka inilah yang menjadi tantangan terbesar kita di dalam Islam. Sehingga dalam jargon mereka kita tidak perlu ada otoritas dan sebagainya, karena ini kita harus menjadikan kebebasan. Dan kalau sampai kita menerima tentang pemikiran liberal ini, kita sebagai orang Islam itu menerima, maka bisa jadi akan terjadi sebagaimana yang terjadi di Barat ini. Memang mungkin oke lah, mereka dari satu hal mereka maju, baik dari sains dan sebagainya, tapi kalau kita melihat bagaimana moral, kemudian bagaimana juga kehidupan sosial di Barat, ini sangat tidak sesuai dengan standar yang ada di dalam Islam, budaya-budaya yang ada dalam Islam. Sehingga dikatakan bahwasanya liberal ini adalah musuh, bisa kita katakan sebagai kutub utara dan kutub selatan antara liberal dan Islam. Karena tadi itu, jadi Islam liberal itu memberikan kebebasan dalam berpikir, sedangkan kita dalam Islam itu ada nomor satu adalah wahyu. Jadi akal itu hanya sebatas untuk mengikat daripada wahyu tersebut. Ya. Selanjutnya sebenarnya liberalisme itu adalah kita kalau kita sebut bahwasanya itu sebagai sumber pemikiran penyelewengan Barat ini, baik itu berupa feminisme, kita melihat bagaimana deskonstruksi syariah dan sebagainya. Memang tadi itu, jadi mereka itu memahami secara bebas, tidak punya aturan dan sebagainya, sehingga orang-orang yang memahami agama tanpa aturan tadi, ya tadi itu mendapatkan merasa bebas dan sebagainya, sehingga tidak ada aturan dalam memahami agama. Karena dalam hal itu orang-orang yang sudah mulai terpapar, ya salah satu ciri-ciri mulai terpapar liberalisme ini, memang mereka itu anti otoritas gitu. Sehingga mungkin kita banyak mendengarkan bahwasanya mungkin jargon mereka itu Imam Syafi'i itu juga manusia, bisa salah dan sebagainya. Begitu juga imam-imam yang lain, mereka juga manusia. Nah, itu menunjukkan sebenarnya mereka itu ingin menghilangkan otoritas itu, sehingga nanti semua orang yang bukan otoritasnya bisa memahami agama, dan ini dampaknya sangat luar biasa sekali. Sedangkan kita dalam Islam itu selalu menjunjung tinggi yang namanya aturan dan otoritas, sehingga bisa kita katakan rival terbesarnya liberal ini ya Islam ini. Dan sayangnya ini ya, kita sebagai banyak sarjana Islam yang mereka itu merasa wow gitu. Jadi mereka itu dengan adanya liberalisme ini, mereka melihat ini adalah terobosan baru. Jadi sayangnya juga kebanyakan daripada sarjana Islam ini mereka menerima begitu saja. Ini adalah tawaran baru kata mereka, sehingga ini adalah perlu kita cermati lagi sehingga kita bisa mengikuti sebagaimana kemajuan yang ada di Barat. Sehingga mungkin banyak kita akhirnya
ya Islam juga masuk ke Indonesia lewat para sarjana-sarjana Islam yang disekolahkan ke Barat, kemudian mereka menerima begitu saja tentang pikiran-pikiran seperti itu. Ya mungkin di Indonesia juga kita akan banyak sekali ya, melihat bagaimana hasil-hasil dari pemikiran-pemikirannya yang bisa kita lihat, bisa kita tanda orang-orang yang mempunyai hal seperti itu. Dan tanda paling utamanya itu tadi itu. Jadi mereka itu anti-otoritas gitu. Sehingga mereka itu mempertanyakan ulang gitu loh. Salah satu contoh begini, ada salah seorang, ini kita tidak sebut namanya, dia mengatakan nikah beda agama itu boleh gitu. Alasannya pertama, tidak ada dalam Al-Quran, dan yang membuat hukum itu adalah para ulama. Di sini kalau kita analisa, ini ada dua kemungkinan dari orang-orang yang mengatakan, oh itu kan hukum buatan para ulama. Pertama, mereka anti otoritas. Yang kedua, ulama itu ijtihad, hasil ulama itu bukan syariat. Nah dalam hal ini kan akan sangat bahaya sekali, tidak memahami sebagaimana tidak memahami hukum-hukum dalam Islam itu sebagaimana dipahami oleh Islam. Ya, jadi kita kembali lagi ke pembahasannya. Dan liberalisme ini walaupun ini keyakinan, ya, maksudnya kalau kan liberalisme kalau ditambahkan isme itu menjadi keyakinan. Tapi liberalisme itu bukan hanya masalah syariah, ya, bukan masalah akidah. Jadi liberalisme itu juga merembet ke ranah-ranah yang syariah juga. Jadi banyak kajian-kajian yang deskonstruksi syariah, artinya ini syariah yang sudah lama ini harus kita rubah lagi menyesuaikan pada zaman. Yang terbanyak yang banyak sekarang itu di kajian namanya kajian maqasidus syariah. Jadi ada kajian maqasidus syariah itu mereka mengembangkannya hal dari sana. Jadi mereka ingin mendeskonstruksi kembali syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita yang dulu. Ini harus diulangkan kembali gitu. Maka dalam hal ini kita sebagai orang yang berpengetahuan tentang agama seharusnya ini tidak cepat atau tidak cepat terperangah ketika melihat ajaran-ajaran pluralisme ini. Nah, sehingga kita yang mempunyai basic agama, mempelajari agama, orang yang mempelajari agama dengan betul, baik secara metodologi dan hasil, maka insya Allah tidak akan virus liberalisme ini tidak akan toleran seperti itu. Tapi kenyataannya banyak dari sarjana muslim, baik institusi pendidikan di Indonesia, baik itu yang ada di universitas, terutama di universitas Islam itu banyak yang sudah terpapar dengan pemikiran ini. Sehingga banyak yang kita lihat mahasiswa habis itu juga dosen-dosen Islam itu sangat terlalu bebas memahami agama Islam, sehingga menurut mereka ini adalah sesuatu yang baru yang harus diterima sebagaimana yang terjadi di Badar. Ini tidak mungkin gitu. Karena kita itu agama kita ini berlandasan dengan wahyu, yang wahyu itu benar, wahyu itu adalah kalamullah yang harus dipahami dengan semestinya dan seharusnya. Sehingga kita tidak bisa memahami dengan sebagaimana yang ada di karena di Barat itu mungkin agama Kristen misalnya itu yang tidak bisa mengcover, tidak bisa mengkontrol bagaimana para saintis pada waktu itu, sehingga yang terjadi itu mereka tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Kristen waktu itu. Nah maka erat sekali ya adanya liberalisme ini adalah erat sekali dengan ketidakmampuan agama Kristen tadi itu mengkontrol apa yang diinginkan oleh para saintis Muslim pada waktu itu. Nah sehingga pemikiran Barat ini sebenarnya baik yang sekuler waktu sekarang ini pemikiran Barat yang ada pada zaman sekarang ini semuanya memang liberalisme ini, sehingga ini kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap hal ini. Kita tidak bisa itu kan hanya sekedar wacana sebagaimana, tidak. Ini bukan hanya sekedar wacana lagi, tapi memang sudah terjadi dan banyak sekali memang yang sudah yang sudah terpapar dengan ini, dan parahnya lagi mereka menyebarkannya. Nah ini yang sangat kita sayangkan sekali para sarjana-sarjana Islam kita yang memahami Islam sebagaimana pandangan Barat itu menyebarkannya, sehingga mereka tidak menyebarkan sebagaimana pembahasan Islam
dan dibahas dengan metode Islami juga. Nah, selain daripada itu, daripada liberalisme ini kan terjadi nanti sekularisme. Ya, ini sangat erat sekali sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, itu sangat erat sekali. Nah, karena menurut mereka agama itu hanya individual saja, sehingga agama itu tidak mempunyai ranah dalam hal ini ya sudah individu saja yang harus menganut agama tersebut. Nah, dari pemahaman ini mungkin sering kita akan dengar ya pertanyaan-pertanyaan yang menurut orang itu akan wow gitu. Jadi salah satunya, benarkah agama dan sains itu bisa berjalan, atau benarkah agama itu ilmiah? Kemudian bagaimana agama itu menanggapi tentang sains? Bagaimana Islam itu menanggapi dengan sains? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ini adalah mulai daripada orang-orang liberalisme tadi itu yang mempertanyakan sebenarnya kekuatan agama itu seperti apa gitu. Sehingga karena agama yang mereka pahami di barat itu adalah agama yang notabene adalah agama Kristen yang tidak bisa tadi itu mengcover keinginan saintis. Akhirnya mereka melihat ya semua agama itu ya sama saja, dalam artian tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan terhadap mereka. Sehingga mungkin ya sekarang ini banyak orang yang mengatakan ya apakah mungkin apa enggak agama dan sains itu bersatu. Kemudian apakah benar apa tidak agama itu rasional, ataukah agama itu memang adalah yang ada ilmiahnya apa tidak. Sehingga kita perdebatan yang ada ini memang berasal dari orang-orang yang sudah terpapar dengan pemahaman liberalisme ini. Nah, selanjutnya ini selain daripada sejarahnya tadi itu memang dari peradaban barat, bisa kita katakan liberalisme adalah peradaban barat. Nah, sedangkan kita sebagai Islam ini mempunyai peradaban. Jadi peradaban kita ini adalah peradaban wahyu. Peradaban kita ini adalah peradaban ilmu yang didasarkan oleh wahyu. Nah, ketika kita mengatakan peradaban ini adalah peradaban wahyu, berarti dalam agama Islam itu adalah terikat dengan wahyu tadi itu. Nah, cuman kita mengetahui wahyu itu tidak bisa berbicara sendiri, maka harus dipahami. Harus dipahami oleh pemahaman para ulama. Nah, sedangkan mereka tidak mau ada interpretasi lain, tidak ingin ada otoritas tadi itu, sehingga orang itu bebas memahami agama. Nah, ini kalau orang bebas memahami agama dengan keinginannya sendiri, maka agama akan kehilangan eksistensinya sebagaimana di barat. Jadi Kristen di barat itu sudah bukan sebagai lambang hidup mereka, bukan sebagai worldview mereka, tapi hanya sebagai identitas pribadi saja. Nah, sedangkan kita dalam Islam, jadi lambang kehidupan kita itu adalah agama, yaitu kita sebut dengan worldview. Nah, worldview agama yang berbasiskan dengan wahyu tadi itu, sehingga kita tidak bisa memahami Islam sebagaimana dipahami oleh orang-orang barat dengan hal-hal yang baik. Masih ada waktu untuk kami menjelaskan? Masih ada, Ustaz, sangat panjang. Oke, baik. Nah, selanjutnya sekarang pertanyaannya begini. Kalau memang liberalisme itu adalah ancaman bagi Islam, kenapa harus dikatakan sebagai ancaman? Bukankah liberalisme itu menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang kita harus pelajari? Jadi begini, dalam hal ini kita memang betul kita tidak bisa menolak 100%. Barat itu kita tidak menolak barat 100%. Kita tidak menolak apa yang ada di barat itu 100%. Sehingga kalau kita lihat Imam Al-Ghazali di Al-Munqidh min ad-Dhalalnya, beliau sebenarnya sudah jauh-jauh sebelum itu sudah mengkritik hal ini. Jadi ada dua tipe orang yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah orang yang tadi itu betul-betul khaut, atau orang-orang yang fokus terhadap apa yang mereka fokuskan berupa sains dan pengetahuan alam yang lain, sehingga dalam hal ini mereka meremehkan agama. Sehingga dalam hal ini mereka mengatakan agama itu adalah kolot. Di samping lain ada orang agamawan yang mereka itu tidak menerima sains, tidak menerima ilmu-ilmu lain, beranggapan bahwasanya Islam atau agama itu akan tertolong jika kita tidak memahami
hal-hal tersebut, karena itu adalah sesuatu dorong kepada agama, lebih-lebihnya kepada Islam. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali ini mengkritik orang yang hanya tadi itu, orang yang selalu mendahulukan sains dan ilmu yang lain tapi agama. Akhirnya mereka mengatakan agama itu adalah sesuatu yang hanya bagi orang-orang yang tidak paham sains. Mereka menganggap bahwasanya sains itu adalah salah satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu kebenaran dan sebagainya. Akan tetapi di samping lain orang juga akan mengatakan seperti itu, dari sains itu tidak penting, sains itu dan sebagainya. Maka hal ini sudah dikritik oleh Imam Al-Ghazali, dan dua-duanya ini salah gitu. Jadi kita sebagai orang Islam ini apakah betul-betul anti dengan Barat? Ya tidak, kita tidak anti 100% kita tidak anti dengan Barat gitu. Tapi yang kita anti itu adalah sebagaimana worldview mereka, cara pandang hidup mereka. Cara pandang hidup mereka apa? Ya tadi itu liberalisme itu. Sehingga dari liberalisme ini akan menjalur atau bercabang menjadi pluralisme, bercabang menjadi feminisme, kemudian bercabang dan isme-isme yang lain itu. Karena hasil daripada pemahaman tadi yang tidak ada kaitannya dengan pemahaman yang berdasarkan dengan agama. Maka dalam hal ini memang betul bahwa Islam itu adalah sebagai rival, Islam itu sebagai lawan daripada liberalisme. Nah sekarang pertanyaannya yang cukup menarik juga, bagaimana cara kita ya sebagai orang Islam itu menangkal? Sebenarnya kalau kita mengatakan menangkal itu memang ini adalah perkara yang salah. Nah, bagaimana caranya kita itu sebagai orang Islam, terutama para cendekiawan Muslim, para orang-orang Islam, pelajar-pelajar Islam, itu pertama kita harus mempelajari, ini kebanyakan kita harus mempelajari metodologi dulu dari metodologi Islam. Ketika satu contoh misalnya seperti ini, ketika ingin kita belajar masalah syariah, maka kita harus mempelajari hukum dan metodologi hukumnya tadi. Nah, maka dalam hal itu kalau kita sudah mempelajari hukum dan metodologi hukumnya, ini kita tidak akan cepat terkena dengan virus liberalisme tadi, karena kita sudah kuat di dalam metodologinya. Nah, orang yang kagum dengan metodologi yang ada di Barat itu adalah orang-orang yang tidak paham dengan metodologi yang ada di dalam Islam, sehingga keilmuan kita yang ada di Islam ini bisa sangat-sangat ilmiah sekali. Itu berdasarkan semuanya berdasarkan logika, filosofi dan filosofi keilmuan yang lain. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai pelajar Muslim, maka pertama kita harus mendalami dulu apa yang metodologi, begitu juga keilmuan yang ada di dalam Islam. Nah, setelah itu baru kita bisa mengcounter sebagaimana pemikiran orang Barat itu. Hingga disebutkan oleh Prof. Syed Naqib Al-Attas itu ya kita harus mempelajari dulu keilmuan dalam Islam, karena bagaimana mungkin kita akan menolak nanti liberalisme itu padahal kita tidak memahami metodologi dan juga keilmuan dalam Islam. Orang yang tidak paham betul tentang metodologi tadi itu, tidak paham dengan hukum dalam Islam, akan mudah terbawa arus. Nah, sehingga bagi pelajar-pelajar Muslim itu harus betul-betul mempelajari tadi itu tentang masalah ilmu-ilmu keilmuan Islam. Baru kita akan bisa mengcounter pemikiran-pemikiran yang ada di Barat. Nah, kalau tidak seperti itu, maka akan cepat sekali kita akan terombang-ambing dan tergerus dengan pemikiran liberalisme. Jangan sampai ya naudzubillah, jangan sampai kita seperti peradaban Barat sekarang yang mereka itu sudah tidak mempunyai pegangan, artinya sudah individualis sekali, artinya ya terserah kamu ya kamu, saya ya saya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh orang lain, apapun yang dikerjakan oleh ini tidak peduli. Kemudian agama itu bukan identitas gitu, jadi mereka itu hanya agama itu private, jadi mereka sendiri ya. Kalau kita dalam Islam itu tidak, jadi agama itu adalah identitas kita. Identitas itu tidak boleh kita lepas, kita harus pegang. Identitas dalam Islam kita itu harus pegang, dan kita harus mempelajari identitas kita itu dulu sebelum kita mempelajari identitas orang Barat. Sebelum kita nanti itu
akan wow gitu, akan merasa ngawok ketika melihat peradaban-peradaban di barat. Nah, itu biasanya orang yang tidak mempelajari dan tidak memahami tidak memahami tadi itu keilmuan dalam Islam, sehingga mereka masuk wow dengan peradaban-peradaban yang ada di barat tadi itu. Maka dalam hal ini mari kita sebagai sebagai pelajar muslim, pertama tadi itu kita harus memahami agama kita ini dengan kafah dan sebelumnya, baik dari segi metodologi keilmuan dan begitu juga yang semua terkait keilmuannya. Setelah itu tugas kita tidak cukup ya. Jadi kita tidak cukup hanya belajar ilmu agama kita, tapi kita juga harus bagaimana mengcounter pemikiran-pemikiran tersebut. Maka ini tugas kita dua ya, selain memperdalam keilmuan kita juga counter. Setelah kita memberikan counter, maka kita akan memberikan apa solusinya dari Islam. Karena memang kehidupan itu sudah sangat kompleks ya. Jadi perubahan sosial itu tidak bisa dibendung. Kita juga ini adalah sebuah fakta yang harus kita terima. Nah, bagaimana sekarang Islam itu menghadapi tadi itu budaya-budaya barat. Setelah kita hadapi budaya-budaya barat itu, lalu apa yang diberikan oleh Islam? Apa yang diberikan oleh kita sebagai umat muslim terhadap peradaban-peradaban ini? Dan yang tentunya yang menunggunya itu adalah yang bisa mengerjakan itu semua adalah kita yang paham terhadap Islam, kita yang belajar Islam, dan kita yang mempelajari ilmu-ilmu Islam secara kafah. Jadi seperti itu. Sudah ya Ustaz? Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan malam ini. Oke, terima kasih Ustadz untuk penjelasan yang panjang dan lebar. Mungkin ini, saya kira ini penjelasan yang sangat great ya, bagus mengenai liberal itu sendiri. Maka kami akan simpulkan sedikit mengenai liberal itu sendiri. Pertama, Ustadz tadi menjelaskan bahwasannya liberal itu merupakan tantangan eksternal dari Islam itu sendiri. Jadi Islam itu secara esensialnya memiliki dua tantangan besar, yaitu tantangan internal, kemudian juga tantangan eksternal. Tantangan internal itu adalah tantangan yang datang dari kubu Islam itu sendiri atau oknum-oknum kelompok dalam Islam itu sendiri. Sedangkan tantangan eksternal ya kita tahu itu adalah tantangan yang datang dari luar Islam itu sendiri. Kemudian secara definisi, liberalisme itu diambil dari bahasa Latin Yunani ya, kata liber yang artinya bebas. Di abad ke-20, liberalisme ini hanya datang atau muncul ke permukaan bumi sebagai sebuah pemikiran yang mungkin ranahnya hanya di bidang politik dan ekonomi, tapi puncaknya di abad ke-17 sampai ke-18 liberal ini mulai memasuki pada ranah sosial lah. Kemudian juga mulai mengganggu terhadap agama-agama. Berbicara tentang liberal itu sendiri di abad 17 sampai ke-18, kita mengenal sejarah tentang kelamnya masa di Eropa atau di Barat itu sendiri, sampai memaksa para intelek Barat itu sendiri untuk menemukan sebuah kebenaran menurut mereka, yang mana itu disebut dengan enlightenment atau ya pemurnian sih, revolusi lagi ya. Kemudian Ustadz juga menjelaskan bahwasanya liberalisme itu memiliki kaitan erat dengan sekularisme. Kemudian liberal itu memiliki satu sifat, yaitu adalah mereka tidak bisa menerima otoritas, yang mana itu juga muncul dari sejarah kelam Barat itu sendiri, bahwasanya gereja itu merupakan otoritas terbesar pada saat itu ya. Sampai saya pernah baca sedikit sejarahnya, gereja itu memberikan otoritas yang berlebihan dan sampai terkadang itu tidak masuk akal juga. Sampai karena masalah ini orang-orang intelektual Barat itu menganggap bahwasanya gereja tidak memberikan solusi tapi tambah memperburuk keadaan. Maka oleh sebab itu mereka melakukan suatu revolusi pemikiran yang kita tahu sekarang itu sebagai liberal. Kemudian ada sedikit pertanyaan yang Ustadz lontarkan, tapi ini beliau juga menjawabnya tadi. Kenapa kok liberalisme itu mengancam? Kenapa kok Islam yang diancam oleh liberalisme? Ini dengan jawaban yang menarik saya kira. Karena Islam itu merupakan agama otoriter, yang mana basis terbesar dalam Islam itu adalah agama wahyu dan juga agama keilmuan yang diambil dari wahyu, yang mana otoritas itu datang dari penyampaian atau tafsiran ulama-ulama mengenai wahyu itu sendiri.
Maka berdasarkan statement pertama liberal yang tidak bisa menerima otoriter tadi, maka mereka menyerang Islam secara totalitas. Kemudian kenapa kok liberal ini bisa menjadi ancaman bagi Islam itu sendiri? Nah, sebenarnya ya kata Ustadz tadi, kita ini tidak menolak liberal 100% ya. Tapi beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali, bahwasanya Imam Al-Ghazali ini menjelaskan ada dua orang yang beliau kritik dalam permasalahan ini adalah, yang pertama adalah orang yang terlalu memprioritaskan sains dan menganggap agama itu kolot. Maka orang seperti inilah yang kadang terjebak dalam permasalahan seperti itu. Dan yang kedua adalah orang yang terlalu memprioritaskan agama dan menganggap hal-hal yang datang atau hal-hal eksternal di luar agama ini akan mengganggu terhadap keharmonisan agama tersebut. Mengenai tentang liberal itu sendiri, Ustadz menjelaskan bahwasannya yang kita kritik dari liberal itu bukan liberal itu sendiri, karena kita tidak menolak ya liberal 100%, tapi yang kita kritik adalah world view atau pandangan dari liberal itu sendiri. Dan pertanyaan terakhir yang Ustadz ajukan tadi, kemudian juga Ustadz jawab, bagaimana cara kita untuk mengcounter atau memprotek diri kita dari pemikiran liberalisme itu sendiri? Yang mana ini pertanyaan muncul dari fenomena banyaknya pelajar atau mahasiswa Islam yang mereka terjangkit virus liberalisme itu sendiri. Pertama, Ustadz menjelaskan, tugas kita itu tidak hanya mempelajari metodologi, tapi juga kita harus mengkota. Dan cara kita untuk memprotek diri kita dari pemikiran liberalisme itu sendiri adalah dengan cara kita mempelajari metodologi Islam itu secara totalitas atau secara intens. Sehingga ketika kita tahu metodologi dari Islam itu sendiri, maka insya Allah ini akan memprotek diri kita dari virus-virus seperti tadi. Dan kebanyakan orang atau mahasiswa atau pelajar-pelajar Islam yang pergi ke Eropa, kemudian mereka terjangkit oleh penyakit itu karena ketidakkompletan mereka mungkin, atau ketidakpahaman mereka terhadap metodologi Islam itu sendiri secara komprehensif dan yang lainnya. Dan pesan Ustadz tadi kepada kita tidak hanya cukup belajar, tapi kita juga harus bisa mengcounter dan memberikan solusi untuk semua masalah liberal yang datang kepada kita. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kami berikan. Untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada para penonton setia Najah Center Sidogiri untuk menanyakan langsung pada narasumber dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar. Sekali lagi, kami berikan kesempatan untuk seluruh penonton di An-Najah Center Sidogiri untuk menanyakan langsung pada narasumber, dan kami angkat nanti setelah bertanya dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar. Silahkan, mungkin ada yang berminat. Sekali lagi para penonton dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar. Nampaknya tidak ada. Ya Ustaz, ini mungkin karena penonton nggak ada yang mau nanya Ustaz. Ini saya pengen nanya sih Ustaz. Apakah boleh Ustaz Jumardi? Ya silakan. Ada. Bal, ini ada yang tanya satu. Tunggu sebentar Ustaz, ada yang nanya. Kita mendahulukan memprioritaskan para penonton. Mat ALG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, izin bertanya. Sebelum bertanya sebentar ya, apakah Anda paham dengan pembahasan kita pada malam hari ini? Yang saya tangkap Ustadz ya, yang dari saya ikuti tadi, kalau melihat penjelasannya itu, liberalisme kan sebuah pemahaman, yakni yang bertentangan dengan Islam. Istilahnya itu paham eksternal. Dan paham pandangan liberalisme ini termasuk yang bermasalah dan mengganggu keharmonisan agama. Cuma yang tadi dijelaskan di abad ke-20, kalau di barat tadi lebih menyinggung politik dan ekonomi. Dan ke abad 17-18
menyinggung sosial agama. Cuma mungkin saya lebih ke bertanya mengenai keadaan yang ada di Indonesia, Ustaz. Oh ya. Ya, Jadi eh, ya ya, Ustaz. pertanyaannya. Ya, ya kebetulan saya asal dari Jogja. Di sini mau bertanya. Soalnya juga banyak sih mengenai tentang pandangan liberalisme itu yang ada di Jogja. Soalnya juga saya masih minim terkait paham liberalisme ini. Apakah yang jadi pertanyaan ketika tadi Ustadz Jumardi mengatakan bahwasannya liberalisme ini termasuk yang bertentangan dengan Islam dalam Islam. Ya. Oke. Kemudian tadi mengatakan bahwa nantilah Islam itu dalam memahami Barat. Nah, kalau di yang saya pahami ya, yang kejadian fenomena di Jogja itu. Sebentar, Pak. Bisa diulangi? Ini kami tadi sedikit putus koneksi, jadi kurang jelas. Oh ya. Saya ulang. Pertanyaannya. Ya. Jadi bagaimana kita itu menanggapi terkait paham liberalisme, sedangkan orang yang mengatakan bahwasannya kita bebas berpendapat, nah itu kebanyakan kalau yang saya ketahui di Jogja itu mereka selalu berpedoman dengan Pancasila, paham Pancasila. Soalnya karena sebenarnya Pancasila kan itu dianut dalam Islam. Cuma kebanyakan mahasiswa itu sama pelajar yang di Jogja itu, kalau ya kita langsung ke Pancasila saja, sedangkan Pancasila kan itu sudah mencakup keseluruhan lah gitu. Nah, cuma aku yang jadi pertanyaan tadi kok masih Islam masih bisa menerima paham Barat, tidak semuanya ditolak. Itu bagaimana Ustaz, tanggapan? Oke, Ustadz Jumardi, mau langsung ditanggapi atau kita ulangi dulu Ustadz Jumardi? Mungkin langsung aja, Ustaz. Oh, oke, Ustadz Jumardi, silakan Ustadz Jumardi. Baik, saya minta maaf ya, ini mungkin ada sedikit miskomunikasi, apa saya yang salah mengucapkan, apa mungkin juga host tadi. Jadi begini, yang saya katakan kita tidak menolak semua yang datang dari Barat. Jadi bilang kita tidak menolak semua yang datang dari Barat. Jadi yang baik itu ya silahkan kita ambil, kalau yang tidak baik itu ya silahkan. Nah sekarang bagaimana kalau begini? Bagaimana? Memang betul ya kita tidak bisa menabrakkan sebenarnya. Orang yang ya sudah kan kita berdasarkan hidup di Indonesia ini pedomannya adalah kita berpancasila. Nah, kalau kita mau menerangkan sebenarnya Pancasila itu tidak bisa dikatakan liberalisme karena Pancasila itu sendiri adalah aturan gitu. Jadi bagaimana kita akan menggunakan Pancasila sedangkan di sana itu tidak ada istilah kebebasan mutlak. Makanya kalau dikatakan kebebasan secara mutlak, kebebasan itu tidak ada. Jadi kebebasan kita ini adalah terkait dengan hak-hak orang lain. Sehingga tidak bisa dikatakan kita ini bebas. Nah, bagaimana menanggapi orang seperti itu? Ya jadi kita akan mengatakan bahwasannya ini kita berbicara tentang Islam. Islam itu kita mempunyai metodologi, kita mempunyai keilmuan dalam Islam sendiri. Seharusnya ketika kita ingin memahami Islam, bukan memahami sosial ya, bukan memahami keadaan-keadaan seperti itu. Maka kita harus menggunakan metodologi dalam Islam itu sendiri. Nah, sehingga nanti ketika metode yang digunakan, pemahaman atau metodologi yang digunakan tadi itu memang sudah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, maka dalam hal ini kita harus menggunakan metodologi itu, bukan menggunakan berhujah atau menggunakan justice dengan yang lain. Orang mengatakan kan ada Pancasila dan sebagainya. Iya, Pancasila itu tidak bisa dikatakan liberal. Karena kenapa ya? Karena Pancasila itu sebenarnya adalah mengakui hak-hak orang lain, mengakui juga kewajiban-kewajiban kita. Nah, salah satu kewajiban kita itu kan adalah hak daripada masyarakat itu adalah beragama. Nah, untuk memahami tadi itu dan liberal itu ya kita harus memahami sesuai dengan kaidah atau ketentuan-ketentuan dalam agama kita tadi. Nah, sehingga dalam hal ini ya sudah kita akan bilang kalau bahwasanya ya ingin memahami agama, ya harus menggunakan metodologi agama. Ingin memahami bagaimana akidah Islam, syariah Islam, ataupun usul dalam Islam, maka harus menggunakan kaidah-kaidah ketentuan dalam Islam. Ya, bisa kita benturkan dengan yang lain. Nah, seperti itu tanggapan saya.
Oke, bagaimana Mat LG ya, pemilik akun LG, apakah Anda sudah paham dengan penjelasan Ustadz? Eh, Atau mungkin kurang? ya paham. Cuma eh, yang dimaksud untuk tadi itu ya kayak mencegah biar pahamnya itu tidak ke saya atau ke teman-teman saya gitu. Metodologi Islam apa yang paling mendasar, Ustadz? Istilahnya itu paling Hmm. paling tidak lebih mudah dipahami lah nanti Oke. biar kita itu tidak terpapar hal tersebut. Kan katanya tadi untuk mencegahnya kita harus paham metodologi Islam. Cuma yang paling dasar gimana, Ustadz? Nah, Oke, oke Ustadz Jumardi, metodologi mungkin lebih spesifik tentang metodologi, bagaimana metodologi apa yang mungkin bisa mencegah kita mungkin. Ya baik, sebenarnya begini ya. Ketika saya mengatakan metodologi pemahaman dalam Islam itu, kan itu sudah yang ingin memahami Islam secara kafah ya, dalam artian, nah Ya. bagaimana sekarang caranya agar kita itu tidak terpapar dengan paham liberalisme tadi itu? Ya pertama, memang bagaimana saya jelaskan dari awal itu ya kita harus memahami bagaimana ajaran-ajaran Islam tersebut, memahaminya dari sumber otoritas yang otoritatif. Jadi kita memahaminya dari orang-orang yang memang sudah punya otoritas dalam hal itu, dari sumber-sumber yang sudah memang otoritatif, sehingga kita tidak merujuk kepada sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber yang itu sebenarnya tidak otoritatif untuk kita sebagaikan pedoman, referensi dan sebagainya gitu. Nah, Gitu. untuk yang lain bagaimana caranya mencegah teman-teman? Ya tadi itu, jadi memahami Islam gitu loh. Nah, makanya saya bilang ketika kita ingin memahami Islam, silahkan pelajari Islam mulai daripada dasar-dasarnya dulu, mempelajari Islam dengan metodologinya dulu. Kalau dalam satu contoh misalnya, kita misalnya ingin belajar syariah ya. Kita ingin belajar syariah, maka kita mempelajari ahkam-ahkam daripada syariah tersebut, kemudian kepada aqaidul fikihnya, aqaidul syariah atau aqaidul fikihnya, kemudian baru kita mempelajari usul-usul fikihnya. Yang sekarang itu malah terbalik gitu. Memahami Islam itu bukan dari ahkam kemudian usul fikih dan kaidah fikihnya, tidak, tapi memahami dengan beberapa pemahaman yang baru yang tidak dari hal itu. Satu contohnya dalam kajian Islam misalnya terkait masalah maqasidus syariah. Banyak sekali yang membahas tentang maqasidus syariah seperti ini sehingga satu natijah, misalnya satu kesimpulan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang ada bisa bermanfaat, itu pasti dibolehkan oleh Islam karena tujuan Islam itu adalah manfaat bagi orang lain. Nah, dalam metode seperti ini tidak bisa kita menerapkan dalam Islam. Maka dalam hal ini saya mengatakan metodologi artinya memahami dasar-dasar daripada hukum-hukum Islam tersebut. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin itu sudah jelas kami kira ya untuk mengenai pertanyaan tadi. Terakhir mungkin untuk para pemirsa kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka langsung bisa menanyakan kepada narasumber setelah kami angkat. Bagi para pemirsa, kami berikan satu kesempatan lagi untuk para pemirsa untuk bertanya langsung pada narasumber dengan cara mengetikkan kata tanya di kolom komentar, maka langsung bisa bertanya kepada narasumber. Mungkin tidak ada ya Ustadz. Mungkin sebelum kita akhiri Ustadz segmen ini ada pesan-pesan mungkin Ustadz untuk generasi muda, mungkin para pemirsa juga yang ingin menguatkan akidah mereka dan memprotek diri mereka dari pemikiran ini mungkin Ustadz. Baik, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya. Oke. Sendiri dan semua. Jadi untuk memahami Islam secara menyeluruh, kita bukan hanya sekedar berbicara masalah akidah, karena Islam itu bukan hanya sekedar akidah. Ya. Jadi ketika Anda ingin memahami Islam, maka pahamilah Islam dari sumber-sumber yang otoritatif. Pelajari Islam dari dasar-dasarnya, pelajari Islam dengan sungguh-sungguh dari dasar-dasar dan metodologi yang sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian setelah kita memahami Islam dengan kafah, setelah kita memahami Islam bagaimana jalur keilmuan Islam, baru kita mengatakan kita berani untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan agama Islam. Setelah kita mengcounter, maka kita memberikan solusi bagaimana sebenarnya Islam dalam hal ini. Maka tugas para ulama cendekiawan Islam sekarang ini adalah pertama, belajar Islam dengan sungguh-sungguh.
Kedua, mengcounter pemikiran-pemikiran Barat tadi itu, pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan Islam. Dan terakhir adalah memberikan solusi. Apa sebenarnya yang diberikan Islam kalau memang Barat tidak boleh dalam hal ini. Cuman itu, Ustaz.